turunnya ayat ini akan kami jadikan hari raya. Coba bayangkan. Nah, kemudian Umar berkata, aku tahu kapan turun ayat ini, yaitu pada hari Arafah 9 Dzulhijjah ba'dal asr. Ya, yang mana ayat ini turun ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan terakhir Nabi SAW. Coba. Ini menunjukkan apa? Agama Islam sempurna, sudah selesai. Ya, sampai orang Yahudi berkata, seandainya ayat semacam ini turun kepada kami akan jadikan hari raya. Saking apa? Mereka faham kemana larinya ayat ini. Wa inna rahimahumullah, sekali lagi kami sampaikan dari awal, jangan malu untuk menyampaikan al-haq, karena banyak perkara tabu yang akan kita bahas. Dan ini al-haq. Artinya kalau ada yang halal, silahkan, dari urusan hubungan intim. Kalau ada yang haram, ya jangan dilakukan. Kalau halal, Allah persilakan untuk Anda. Kalau haram, jangan coba-coba. Seperti mendatangi istri dari lubang dubur. Kenapa Allah larang? Kenapa Rasulullah larang? Kenapa dijelaskan? Karena kalau lewat lubang dubur, bahayanya banyak. Lubang dubur nggak kayak alat vital wanita. Alat vital wanita ketika melahirkan bisa membesar elastis sampai 100%. Lubang dubur tidak diciptakan untuk elastis seperti wanita. Ketika terjadi mereka yang homoseks, apa yang terjadi? Lubang dubur melar, akhirnya saraf rusak, tinja keluar terus-menerus tanpa dia bisa merasakan. Coba bahayanya. Dan itu tempatnya najis. Islam menafikan yang kotor, yang najis-najis. Ketika ada orang haid saja, ya, yang orang haid, ya, darah haid itu masih lebih mending daripada najis kotoran feses. Ya. Allah sudah berfirman, "Qul huwa adzan." Ketika Nabi ditanya, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Ya, Allah, ketika kamu ditanya oleh mereka tentang darah haid, "Qul huwa adzan." Katakan dia darah najis, kotor. Apalagi memang kotoran najis, feses, tinja. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa terkait adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika sebelum hubungan intim, ya, hendaknya Anda ada komunikasi dengan pasangan Anda, pasangan antum, antunna semua. Ada komunikasi. Misalkan sebelum pulang kantor, sebelum pulang safar, dibangun komunikasi, itu penting. Ya, ini penting. Jangan seperti orang badu. Ya, orang badu nggak ada istilahnya foreplay. Orang badu, ya, nggak ada mesra-mesraan. Makanya Nabi sudah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Mufrad, man bada jafa. Yang saya tinggal badu, dia keras, nggak rahmah, ya, bengis, sampai mendatangi istrinya saja juga demikian. Ya, nggak ada istilahnya dibangun yang betul-betul ditata rapi, menunjukkan sayangnya dia kepada pasangannya. Nah, juga hikmahnya diantaranya apa? Untuk timbul rasa cinta, kemudian menggelora, ya. Kemudian ketika sudah berjumpa ada rangsangan, maka saat itu lebih maksimal dan akan menyebabkan diantaranya sperma juga bisa menjadi kental. Nah, makanya Bukhari menyebutkan hubungan intim yang terbaik adalah ketika syahwat memuncak. Jangan dijadikan rutinitas setiap hari hubungan intim. Kenapa? Sperma jadi encer. Kalau mereka ingin subur punya anak, salah satu yang disebutkan Muqayyim, selain konsumsi makanan yang akan menambah sperma, juga perlu dibahas diantaranya apa? Ini, frekuensi. Ketika Anda ingin promil, ya, kalau dari sisi frekuensi kita belum bicara masalah makanannya apa yang bagus untuk promil, kita bicara dari sisi kaifiyahnya, caranya bagaimana, yaitu dengan apa? Dengan tidak merutinkan harus setiap hari, tapi apa? Rutinkan ketika syahwat muncul saja. Ketika membludak, maka saat itu betul-betul sperma dalam kondisi sehat. Nah, dalam kondisi sehat. Kemudian hikmahnya, ketika ada rangsangan suami istri, maka saat itu apa? Akan mengeluarkan cairan di masing-masing alat vital mereka. Wanita keluar cairan yang disebut dari kelenjar Bartolini, laki-laki keluar cairan dari kelenjar prostat, maka saat itu untuk melumasi apa? Keduanya. Ya.
ketika keluar dari alat vital laki-laki untuk melindungi sperma biar nggak lecet dengan dinding-dinding dari alat vital, saluran alat vital. Untuk wanita keluar cairan biar nggak lecet dinding-dinding alat vital wanita. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan ya makhluk ini dalam keadaan sempurna. Anatomi laki-laki, fisiologinya juga demikian. Urusan laki-laki dan perempuan sudah diciptakan sempurna. Fa inna rahmana rahimakumullah jami'an. Fa kemudian juga kebiasaan Nabi SAW selepas Isya apa? Samara ma'a ahlih. Samara yaitu apa? Seperti bercengkrama. Jadi nggak langsung tidur. Ini biasakan juga kalau antum pulang kerja jangan langsung tidur. Cengkrama dengan keluarga. Kenapa? Di sini ada bimbingan dari Nabi, diantaranya apa? Untuk memupuk cinta suami istri. Ya, jangan masing-masing tidur. Ya, ngobrol cengkrama. Istilahnya lain mungkin bahasa modernnya sekarang pillow talk. Nah, biar mesra. Nah, nggak ujuk-ujuk datang istri dibongkar bajunya sudah diserang. Enggak, kita bukan macan, bukan harimau. Ada ini nih apa? Ada usul-usulnya. Nah, wah, bukan demikian. Kayak orang Badu, subhanallah, ya mereka ini kalau hubungan intim ya kurang mesra dan mereka memaksakan istri untuk melayani mereka dalam keadaan syahwat belum ada. Sehingga apa? Sering terjadi perlecetan alat vital laki ataupun wanita. Ya, bahkan keluar darah, luka sembuhnya lama. Karena apa? Di tempat-tempat yang basah, mukosa, sering kena air coba. Dan Islam menafikan yang demikian. Islam nggak ingin ya apa umat Islam itu sakit-sakitan, lagi seneng-seneng, ujung-ujungnya sakit, besok sudah kapok. Ya, makanya kita dikasih apa? Kenikmatan dari hubungan intim ini apa? Tetap diajarin sama Allah. Islam, Rasulullah nyampaikan bagaimana. Fa'ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian adab berikutnya yaitu at-tatayyub qabla al-jima'. Pakai aroma wewangian. Ya. Wewangian itu membuat apa? Kata Ibnu Qayyim, ruh kita segar. Subhanallah, kalau ada wanita atau laki-laki, mereka apa? Mereka merasa gairah mereka hidup kalau apa? Mencium bau keringat masing-masing. Ini menyelisih fitrah. Roh itu suka dengan wangi-wangi. Ya. Suka dengan wangi-wangi. Nah, ada memang sebagian mereka suka dengan keringat pasangan hidupnya. Kalau sudah mencium aroma pasangannya, aroma keringatnya, bau ketiaknya, bau keringatnya, langsung syahwatnya naik. Wah, ini udah beres nih. Ya, pakai wangi-wangian. Dan yang paling dicintai Nabi SAW diantaranya dari urusan dunia, kata Aisyah apa? Yang dicintai Nabi apa? At-tib wan nisa, wewangian dan wanita. Udah fitrah. Kalau fitrah manusia dibendung, diharamkan, akhirnya terjadi apa? Perzinahan. Mereka yang mengharamkan pernikahan, mereka orang-orang nggak jujur. Mereka yang mengharamkan di tempat ibadah mereka, ternyata zina dengan wanita yang ada di tempat ibadah mereka. Akhirnya gugurin janin di belakang tempat peribadatan mereka. Kenapa? Karena menyelisih fitrah. Nah, fa'ini at-tatayyub. Bahkan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apa? Dahulu ya aku dikenakan minyak wangi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga memberikan minyak wangi kepada Aisyah. Falyatufu ala nisa'i, dan Rasulullah keliling ke istri-istrinya dalam keadaan wangi. Nah, itu penting, taruh di lehernya, kesemprot. Ini wangian bukan berarti hanya minyak wangi, bukhur juga. Pakai bukhur, wangian. Ya, memenuhi ruangan. Ya, kalau ada melati misalkan ditaruh di situ. Nah, juga bisa aroma semprot, juga minyak wangi yang oles, silahkan. Nah, ini menunjukkan fitrah. Kemudian yang berikutnya adalah mula'abatu zaujah qabla al-jima', yaitu foreplay. Foreplay ini termasuk ringkasan dari kajian sebelumnya. Sudah kita bahas hukumnya foreplay. Ulama khilaf, ya. Ulama khilaf dari hukumnya. Di antaranya adapun Imam An-Nawawi, ya,
kemudian juga dalam Raudhatul Talibin, juga Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, juga Ibnu Al-Hajj dalam Al-Madkhal, As-San'ani dalam Tanwir, dalam At-Tanwir, ya, mereka menyebutkan sunnahnya foreplay, mula'abah, ya. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya nggak bisa dikatakan sunnah, nggak bisa dikatakan sunnah, ya, mula'abah. Adapun mereka yang mengatakan tidak ada sunnah, tidak merupakan sunnah karena nggak ada dalil khusus, nggak ada dalil khusus. Nah, berikutnya yang ketiga, seandainya itu pun bukan sunnah, tapi itu adalah perkara yang baik. Kenapa? Karena di baliknya ada hikmah. Tadi apa? Ketika muncul rangsangan stimulasi antara pasangan suami istri, keluarlah cairan dari keduanya untuk melindungi dari pelecetan. Nah, di antaranya mereka mentadabburi dari hadis Jabir. Ketika Jabir menikahi seorang wanita janda, ya, kemudian Nabi bersabda, "Afala jariyah tula'ibuha wa tula'ibuka?" Bukankah kamu menikah dengan wanita yang masih perawan, yang masih kecil, ya? Itu apa? Kamu bisa bermain-main dengan wanita itu dan wanita itu bisa bermain sama kamu. Nah, ini di sini ada apa? Bermain-main, seperti foreplay. Ya, kalau bahasa Indonesianya foreplay apa artinya? Pemanasan, bukan istri empat gitu ya, main istri empat gitu. Nah, fore gitu ya. Nah, jadi artinya pemanasan, bermain-main. Nah, wah ini di antaranya apa? Di sini mula'abah mereka walaupun nggak sabit khusus ini katakan sunnah, tapi apa? Ini perkara yang baik, ya, untuk menjauhi dari mafsadah, ya, untuk menjauhkan dari mafsadah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih, ya. Ini adalah perkara yang baik yang memang harus didatengin. Ya, mula'abah itu penting sekali. Dan coba bayangkan Rasulullah ada itu tadi apa? Samara ma'ahli disebutkan di situ. Berarti apa? Ada bercengkrama. Bisa bercengkrama ngobrol biasa, bisa bercengkrama sebelum hubungan intim. Nah, kemudian yang tentunya adabnya tentunya datangi istri yang halal, bukan istri yang haram, ya. Nah, dan selanjutnya apa yang biasa dilakukan sebagaimana riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, berdoa sebelum hubungan intim, ya. Dan antum alhamdulillah sudah hafal semua, ya. Enggak perlu dimurojaah, ya, dimurojaah sendiri di rumah masing-masing. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Lanjutnya Nabi apa? Fa innahu iyaqdira bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitan abada. Doanya ini dengan nama Allah, artinya dengan nama Allah minta tolong. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, ya, dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, yaitu istri. Menunjukkan yang berdoa siapa? Laki atau perempuan? Yang berdoa siapa? Laki, perempuan, atau keduanya? Laki-laki. Nah, karena di sini ini di antara pendapat masyayikh, di antara Syekh Jabir yang menyebutkan bahwasanya apa? Wajannibi syaitan ma razaqtana. Nah, ini yang membaca laki-laki. Nah, kalau lagi hubungan intim terus diingetin sama istri, Mas, udah doa belum tadi? Lupa deh. Doa Bismillah ya awalahu akhirahu. Namanya makan. Nah, bukan. Jadi nggak ada bimbingannya kayak makan. Nah, wah, kalau nggak diajarkan Nabi, nggak diajarkan Nabi. Nah, kemudian apa? Barang siapa baca ini, kalau seandainya Allah takdirkan antara keduanya ini seorang anak, maka lam yadurrahu syaitan abada. Setan sekali-kali nggak akan membahayakan dia. Ulama khilaf, apa takwil dari hadis ini? Setan tidak membahayakan dia. Satu, ada yang berpendapat setan tidak akan menyesatkan dia. Bayangin,
Makanya ini penting untuk menjadikan tarbiyah anak saleh salehah itu dari awal, dari nyari istri, dari hubungan intim juga ada caranya. Nah, ada yang berpendapat setan tidak akan mengganggu dia setelah lahir, nggak diganggu sama setan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini diantaranya rahimanallah doanya. Kemudian terkait dengan kaifiyat al-jima' al-jaizah, tata cara jima' yang diperbolehkan, ya, modelnya kayak apapun boleh. Karena asal hukumnya apa? Asal hukumnya dia perkara dunia mubah, kecuali sampai ada dalil yang melarangnya. Dalil yang melarang kapan? Yaitu ketika jima itu dilakukan ketika wanita sedang haid dan nifas, atau dilakukan di lubang dubur. Ini baru nggak boleh. Kalau mendatangi istri dari alat vitalnya wanita ini, ya, tapi dari arah belakang, tapi tetap yang dimaukan adalah alat vitalnya wanita, ya, misalkan katakan farajnya, maka tidak mengapa dari arah manapun, mau miring, mau dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, silahkan. Yang jelas alat vital yang diinginkan, bukan dubur atau bukan alat vital wanita, tapi dalam keadaan haid dan nifas. Wah, ini hikmah. Tadi sudah disebutkan. Kenapa nggak boleh dilubur? Karena efeknya banyak. Pertama, akan merusak akal terbalik. Kedua, dubur tempatnya najis. Ketiga, dubur ini nggak elastis seperti alat vital wanita, sehingga kalau sudah sering dimasukin, ahli forensik meneliti orang-orang homoseks duburnya kayak corong. Jadi apa? Efeknya setelah itu apa? Duburnya sakit plus buang air besar tanpa dia rasa, sarafnya udah rusak. Coba. Kemudian berikutnya, adapun dari alat vital wanita dalam keadaan haid dan nifas, ya, ahlinya dalam ilmu pengobatan modern, seorang dokter dari Mesir menyebutkan kalau haid dan nifas dipaksa hubungan intim, resikonya adalah akan terjadi endometriosis, akan terjadi kista pada rahim, akan terjadi perdarahan dari rahim. Kenapa? Ketika hubungan intim dalam keadaan haid dan nifas, ketika sedang kontraksi, sedang orgasme, sedang puncak-puncaknya, pembuluh darah dipasok di alat vital, melewati rahim, pembuluh darah bisa pecah lagi, perdarahan lagi. Coba ajib. Kemudian yang berikutnya, di rahim ketika sedang haid dan nifas, ada bakteri khusus yang tinggal di rahim, ya, dan Islam menafikan yang demikian, yang kotor-kotor, yang najis-najis. Coba. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, ya, kalau kita lihat dari arah mana saja, di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Yahudi menghina, ya, orang-orang Arab di masa silam, ya, kalau mendatangi istrinya dari belakang, nanti anaknya yang dihasilkan akan juling. Wah, terus orang Yahudi ngejek dan lain sebagainya. Wah, subhanallah, Allah jelaskan, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Wanita kalian, istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian dari mana saja, bagaimana saja, silahkan. Selama itu tadi bukan dari lubang dubur, bukan dari alat vital, tapi dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, kalau mendatangi pasangan, hendaknya dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia syahwatnya naik. Ini adab yang paling sempurna. Ya, adapun dalilnya, jika dikaitkan kepada Nabi SAW, ya, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Banyak sekali diantaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah, ya, diantaranya diriwayatkan oleh beliau bahwasanya ketika mentadabburi hadis Nabi SAW, ya, fa idza ra'aita annahu qad ja'aha
mithla ma ja'aka waqi'taha. Kalau sekiranya pada wanita itu sudah datang menggelora syahwat, maka silakan kamu datengin dia, yaitu silakan jima, silakan hubungan intim. Ketika apa? Syahwat dia sudah muncak. Menunjukkan di sini ada mula'abah, ada permainan. Jadi jangan sepihak. Wanita lagi nggak mood, dipaksa. Ya, dipaksa. Ini juga kurang apa? Kurang maksimal. Ya, cinta yang dihasilkan juga kurang maksimal. Sperma yang dikeluarkan juga nggak maksimal. Nah, juga apa? Terkait dengan kesehatan. Kenapa? Ketika laki-laki stres, laki-laki banyak pikiran, ya, laki-laki sedang datangi istri dalam keadaan dia nggak suka, nggak cinta, pengaruh sama sperma. Sperma juga bisa nggak sehat, sperma juga apa? Encer, ya. Sperma harusnya warnanya putih, jadinya keabu-abuan, ya. Nabi sudah menyebutkan spermanya laki-laki itu harusnya apa? Ghalid, ya, abyad ghalid, putih kental, harusnya seperti itu. Dan faktor-faktor yang menyebabkan sperma nggak sehat selain dari makanan juga psikis. Dan yang ketiga sihir atau ain, ya. Nah, sampai didapati azus sperma, nggak ada sperma sama sekali, banyak. Fa ini rahimakumullah jami'an, perlu ditadaburi. Jadi apa? Walaupun hadisnya nggak sabit, tapi ini adab yang perlu didatangi. Ya, apa? Kalau Anda melihat wanita sudah mendesah kuat, terdengar suaranya, ya, udah waqi'taha, Anda datangin dia, itu sangat maksimal. Ya, tetapi itu tadi nggak disyaratkan bagi si istri untuk melayani suaminya harus dalam keadaan mood. Mas, sorry mas, aku lagi nggak mood sama kamu. Ya, Islam, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan untuk melayani suami disyaratkan mood, nggak diajarkan. Kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Anda menganggap ini adalah ibadah, wa fi bid'i ahadikum sadaqah, dan pada apa? Hubungan intim Anda, pada kemaluan itu ada padanya sedekah. Udah, walaupun nggak mood, bilang ke suami, mas, sorry mas, aku memang nggak mood, tapi silahkan kau apakan diriku, silahkan, aku siap melayanimu. Ya, ini lebih baik daripada mood tapi nolak. Kalau mood nolak, apa? Malaikat melaknat dia dari waktu dia nolak sampai waktu fajar. Bayangin, ancaman yang menunjukkan dosa besar. Mendengar hadis ini, udah, silakan mas. Ya, mas mau minta pakaian kayak apa, saya pakai. Ya, mas mau bagaimana, silahkan, saya ikuti. Tapi aku nggak mood, sorry lah ya. Nah, sorry aja. Tapi next time aku akan usahakan, aku siapkan hatiku. Tapi kau apakan diriku, silahkan. Ini baru wanita salehah. Ya, baru wanita salehah. Ya, subhanallah, suami memanjakan istri. Dek, kamu biar gak capek tugas rumah, biar aku ambil ART, biar bisa maksimal. Malam kamu hanya layani aku dan ngurus anak. Punya anak banyak, anak 6, 10, Masya Allah. Dek, aku pakai babysitter, biar kamu nanti malam enak. Malamnya juga istri masih kecapean, gak mood juga. Sudah dimanjain masih gak mood. Jangan saya, subhanallah, ini pekerjaan rumah sudah diwakilkan sama ART, urusan anak diwakilin sama babysitter. Jangan sampai sebagai istri bilang, mas, tolong tugasku diwakili sama ART ku ya, sama babysitterku ya. Ya, akad nikah dulu dek, kamu ridho dek. Ya, nah, nggak boleh ya. Kalau nggak apa, bukan statusnya istri, jangan digantiin kepada asisten. Nggak halal bagi suami Anda. Nah, kerjaan rumah bisa diganti, nyuci piring diganti, ngurus anak bisa diganti, tapi ngurus suami di atas ranjang jangan bilang diganti kecuali halal. Ya, kalau nggak mampu, mending mas, tolong tambah ranjang mas, aku kayaknya sudah nggak mampu lagi mas. Itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena demikian itu apa? Layanan Anda di atas ranjang Anda semakin menambah ketaatan suami, semakin menundukkan pandangan mata suami. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah tahrim, berikutnya ya, ada yang perlu ditanbih. Sebagaimana ulama telah mewasiatkan, apa hukumnya ulama pendahulu dan ulama khalaf, salaf dan khalaf,
mereka ya sepakat bahwasanya nggak boleh uzlah. Apa hukumnya uzlah? Apa artinya uzlah? Misalkan hubungan intim suami istri, si suami nggak pengen punya anak, akhirnya suami mengeluarkan air maninya di luar kemaluan istrinya. Kata para ulama ini nggak boleh, kecuali apa? Atas izin istri. Coba bayangin. Jangan semena-mena antum yang minta terus. Istri juga punya hak. Punya hak apa? Ini dibahas juga oleh para ulama. Merasakan lezatnya keluarnya mani laki-laki ke alat vital mereka. Nah, demikian wanita juga demikian. Kalau wanita nggak pengen punya anak, kalau pakai alat KB, pil KB dan program KB, harus izin suami. Harus izin suami. Nah, kenapa? Karena ini haknya antara keduanya harus dipenuhi. Jangan sampai mendolimi salah satunya. Nah, ini rahimahullah jami'an. Juga jangan sampai mengecewakan si istri. Ya, laki-laki punya harga diri dong. Ya, jangan sampai ejakulasi dini. Ya, jangan sampai subhanallah ditunggu sama istri nggak kum. Ya, nah nggak cepet ini nggak cepet ada rangsangan untuk berdiri, kecewa mereka. Pasti mereka curiga, Mas, kamu di luar habis ngapain? Kamu nggak cinta aku lagi? Itu kan? Nah, Mas, kamu habis lihat apa di HP? Hati-hati makanya. Jadi tersangka kalau nggak kuat. Kecewa apa? Mereka bisa nangis, mereka bisa minta cerai. Ya, bahkan mereka bisa menuduh apa? Bahkan mereka bisa istilahnya nggak percaya dengan keperkasaan laki-laki, kelaki-lakian kita. Nah, subhanallah, bisa jadi laki-laki ini zina di luar. Atau bisa jadi laki-laki ini suka dengan laki-laki yang lain. Tuh. Jadi tanda tanya besar wanita. Kalau laki-laki ini walaupun nikah lagi, mau nikah terang-terangan ataupun sirri, ya, dia akan semakin kuat dengan istri yang sebelumnya. Jangan dibilang ketika sudah poligami dia drop, salah. Suami drop ketika poligami kapan? Ketika ada pertengkaran suami, istri satu dan istri kedua tengkar, akan drop. Ya, tapi ketika jalan bersama jangan bilang drop, justru kekuatan di situ. Nabi SAW 9 istri semalam sekaligus, kadang sekali mandi, kadang 9 kali mandi. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1000 istri. 700 dari yang bebas, 300 budak, riwayat Imam Bukhari. Dan semalamnya Nabi Sulaiman bisa mendatangi 100 istri. Nah, ini kekhususan para nabi. Ya, kekhususan para nabi. Ada pun antum tidak ada kekhususan, cuma dikasih maksimal 4. Nah, maksimal kuotanya 4. Fa ini rahimahumullah jami'an. Ini perlu ditadabburi. Kemudian adapun tadi mendatangi istri dari dubur itu termasuk perbuatan lut, perbuatan kaum liwat. Kalau laki-laki ketemu laki-laki, terong ketemu terong, itu namanya lutiyah kubro, perbuatan sudung, perbuatan homoseks kubro. Kalau suami ketemu dengan istrinya, hubungan intim melalui duburnya, itu namanya lutiyah sughra. Sama-sama perbuatan kaum lut. Cuma ini kepada istrinya, tapi dari lubang duburnya. Istri halalnya, tapi lubang duburnya. Kalau istri haramnya, lebih ngeri lagi. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Ya, sebagai bahan tadabbur dari adab. Kemudian yang berikutnya termasuk adab, jangan sebarkan urusan ranjang Anda. Nabi SAW telah bersabda, inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yunshiru sarraha. Disebarin urusan ranjangnya, kayak lagi viral tuh kasus-kasus di medsos. Ya, banyak yang terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, si suami atau si istri yang ngancem videonya akan di-share. Ini zaman sekarang videonya di-share. Video apa? Di atas ranjangnya. Kalau zaman dulu cerita-cerita, aku sama istriku gini. Walaupun itu bukan apa? Bukan menyebutkan aib pasangannya, menyebutkan kesenangan mereka.
Suami istri yang saling seneng, ya, di atas ranjang seneng, disebarin. Ini biasanya posisiku aku sama dia gini, aku bisa melakukan gini-gini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Ada batasannya. Walaupun Islam ada yang menjelaskan perkara yang dianggap tabu oleh manusia dijelaskan, tapi di sana ada perkara urusan ranjang yang nggak boleh dijelaskan, nggak boleh disebarkan. Nah, ini menunjukkan sempurnanya Islam. Kemudian di antara adabnya itu wajib mandi janabah. Mandi janabah tidak harus ketika hubungan intim langsung mandi, malah nggak direkomendasi. Habis hubungan intim biarkan tubuh dingin dulu, kata Ibnu Qayyim, baru mandi setelahnya, baru mendatangi istri yang lainnya misalnya. Itu paling baik. Kalau nggak mandi cukup apa? Membasuh kemaluannya, atau paling baik berwudu. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Itu apa? Yunasyid, untuk memberikan semangat hidup kembali. Nah, dengan bebersih, dikenain air, kemudian bersih, biar siap mendatangi istri lagi kalau mau diulang. Nah, kalaupun mandi kasih jarak. Minum, makan setelah hubungan intim nggak direkomendasi oleh Ibnu Qayyim. Ya, kasih jarak dulu karena tubuh sedang panas-panasnya. Juga jangan mandi dulu karena tubuh panas-panasnya, kasih jarak. Nah, kalaupun Anda nggak mandi setelah hubungan intim, nggak mandi, mandinya menjelang fajar atau ketika sebelum sholat malam, maka tidak mengapa. Tidur dalam keadaan Anda janabah. Walaupun Anda sahur, nanti sebentar lagi Ramadan, Anda sahur tapi masih apa? Dalam kondisi janabah, nggak apa-apa. Nah, nggak mengapa. Nah, Anda sahur, kemudian mandi. Terus misalkan Anda, misalkan antum misalnya terlambat bangun fajar, ya, dalam keadaan apa? Sudah adzan dan kemudian belum sahur tapi masih janabah. Apakah sah puasanya? Sah, tetap Anda puasa. Nah, fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Berikutnya adalah ada yang berpendapat di antaranya sitr, yaitu menutup aurat ketika hubungan intim, hendaknya dibalik selimut, ya, dibalik selimut. Di antaranya berdalil dengan apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, tapi para ulama melemahkan. Ya, para ulama melemahkan, yang benar adalah boleh. Yang benar adalah boleh. Nah, di antaranya hadis tersebut sebagaimana disebutkan, ya, wala tajarrudul abdain, ya, janganlah apa? Telanjang seperti telanjangnya seorang budak, ya, dua orang hamba. Maka yang demikian hadisnya ternyata apa? Tidak sahih. Ya, yang benar adalah diperbolehkan. Yang benar adalah diperbolehkan, sah-sah saja karena sudah dihalalkan. Tetapi sebagian lain berpendapat tetap apa? Ditutup dibalik selimut, ya, tetap ditutup, ya, hubungan intim dibalik selimut. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan sudah kita bahas pembahasan tersebut di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya. Di antara hadis tersebut, ya, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la tajarrudil abdain. Wa hadis ini kilahuma dhaifan Aisyah, dhaif. Bal jumhur ulama, bahkan jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah apa? Ala jawazi tajarrud min athiyab. Jumhur berpendapat bolehnya telanjang apa? Dari pakaian ketika hubungan intim. Adapun Al-Hanabilah berpendapat makruh, ya, berdalil dengan hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, juga Abi Muhammad. Tapi apa? Semua hadis ini dhaif, ya. Yang benar adalah apa? Boleh. Sebagaimana hadis diriwayatkan Syekh Albani rahimahullah, disahkan Syekh Albani dari riwayat Tirmizi, ihfad auratak illa min zaujatik. Jagalah aurat kamu kecuali apa? Dari istri kamu. Jadi aurat dijaga hukum asalnya, kecuali depan istri, enggak mengapa.
Ini hadis yang sahih. Adapun sekian banyak hadis yang melarang, itu hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita kali ini akan kita bahas di antaranya hubungan intim yang bahaya dan hubungan intim yang bermanfaat. Ya. Di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya di sana ada yang diharamkan dari hubungan intim, yaitu pertama dari pasangannya. Jika pasangannya termasuk mahramnya, maka nggak boleh hubungan intim dengan saudarinya, hubungan intim dengan bibinya, hubungan intim dengan mertuanya, ya, hubungan intim dengan ibunya sendiri. Ya, ini nggak boleh. Ini dari sisi mahram. Kemudian dari sisi apa? Tadi juga disebutkan dari sisi posisi. Dari mana masuknya? Ya, jika posisinya adalah lubang duburnya, maka haram. Atau wanita dalam kondisi haid dan nifas, maka itu haram. Ya, maka itu haram. Kemudian juga hubungan intim dengan wanita masih punya apa? Masih punya suami. Ini juga termasuk yang diharamkan. Atau yang membahayakan juga, ya, anak yang masih sangat kecil. Ya, anak masih sangat kecil. Seperti pernah disebutkan dalam kitab Lillahi Thumma Litarikh, buku yang ditulis supirnya Al-Khumaini, dedengkotnya Syiah. Dia menulis buku ini, ya, berwasiat bahwasanya setelah saya tulis buku ini saya akan mati. Kenapa? Kisah tobatnya supirnya Khumaini. Ya, di dalam buku itu disebutkan juga Khumaini, ya, yang sudah tua ini minta kepada bapaknya si anak kecil yang ada di rumah yang didatangi Khumaini, anak masih usia 6 tahun atau 4 tahun. Ya, 6 tahun atau 4 tahun. Ya. Dan Khumaini mendatangi anak kecil ini sampai anak ini menangis. Dan ini yang menyebabkan diantaranya taubatnya supirnya Khumaini. Allah bukakan pintu taubat. Ya. Dan akhirnya dia menulis buku ini dan dia rujuk dari akidah pemikiran Syiah, dan akhirnya ketika dia keluar dalam perjalanan bersama keluarganya, dibikin mobil itu kecelakaan, remnya blong, dan akhirnya apa? Meninggal. Nah, ini rahimahumullah, hati-hati, ada di antaranya zawaj yang masih apa? Enggak layak untuk dinikahi. Anak masih usia 4 tahun, ya. Ini kan sesuatu yang enggak wajar. Kakek-kakek, ya, mau mendatangi anak usia yang masih sangat kecil, katakan balita. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian ada di antaranya bahaya dari sisi apa? Kamiyah. Kamiyah bisa dari sisi apa? Frekuensi. Ya, terlalu sering. Maka orang yang hubungan intim terlalu sering akan menyebabkan apa? Yuskitu al-quwwah, bikin kekuatannya itu loyo. Wa yadurru bil asab, membahayakan saraf-saraf. Saraf jadi kendor. Wa yuhditsu ar-ri'syah, tangan jadi tremor. Kenapa? Tenaga di ginjal udah habis. Ya, lemah walaupun enggak habis bersih. Al-falij, bisa apa? Seperti imam mungkamerat, atau bisa jadi apa? Stroke. Kemudian apa? At-tashannuj, kejang-kejang. Nah, wa yud'ifu al-basar wa sa'ir al-quwwa, bisa melemahkan pandangan mata. Ya, wa yudfi'u al-harara al-ghariziyah, menghilangkan panas tubuh yang melimpah. Wa yuwassa'u al-majariyah, ya, meluaskan saluran-saluran, termasuk apa? Saluran alat vital laki-laki juga apa? Saluran alat vital pasangannya wanita. Wa ja'alha musta'iddah lil fadalat al-mu'dhiyah, dan wanita akhirnya apa? Kalau terlalu banyak sperma tertampung akan menjadikan apa? Ekskresi yang berbahaya bagi wanita. Nah, dan manfaat kalau dilihat dari waktu, yang terbaik adalah
kana ba'da inhidami al-ghidha fil ma'idah. Hubungan intim yang terbaik adalah setelah proses pencernaan selesai. Selesai apa? Seusai proses pencernaan. Jangan hubungan intim ketika perut kenyang. Jangan. Tapi setelah selesai proses pencernaan. Fi zamanin mu'tadilin la ala ju'in. Ya, pada waktu yang apa? Dia tidak dalam keadaan lapar, juga tidak dalam keadaan kenyang, sedang-sedang. Nah, fa innahu yud'ifu al-har al-gharizi. Karena itu akan melemahkan apa? Panas tubuh yang melimpah. Wala ala syib', enggak boleh dalam keadaan kenyang juga. Fa innahu yujibu amradhan syadidah. Kalau kenyang hubungan intim dalam keadaan kenyang akan menimbulkan penyakit yang yang keras. Wala ala ta'ab, jangan hubungan intim ketika lelah. Makanya sunnahnya setelah kita pulang safar jangan langsung hubungan intim. Istirahat dulu. Ya. Istirahat dulu walau hanya berapa jam. Datang dari safar siang. Ya, Masya Allah istri katakan di Jakarta. Antum lagi safar sampai mana? Katakan sampai Tegal. Di 10 jam lagi sampai. Siapin kondisi ya, ada serangan besar-besaran. Tolong mengungsikan anak-anak sama mertua aja. Aku ini sudah gak kuat ini dah. Di jalan sudah penuh dengan halang rintang yang sangat berbahaya. Gak bisa ku tangkal, gak bisa. Memang udah numpuk di jalan ini. Tolong siapkan. Sampai rumah, ya misalkan sampai rumah jam 12 siang. Istirahat dulu. Ya. Ritualnya kapan? Malam hari. Nah, kenapa? Kalau dalam kondisi capek dipaksa, akhirnya apa? Akan mempercepat penuaan. Organ sudah capek ditambah capek pulang safar. Nah, akhirnya apa? Bikin ejakulasi dini, kecewa, cinta jadi nggak maksimal. Ya. Kemudian apa lagi? Saraf-saraf jadi lemah. Kemudian apa? Kalau pengen promil nggak maksimal karena sperma encer ketika capek. Udah naik motor, ya cc-nya 1000, panasnya naik ke buah pelir, gosong. Nah, ya sperma jadi encer, jadi nggak maksimal. Nah, wala ithra hammam, juga jangan apa? Selepas keluar kamar mandi, ya selepas keluar kamar mandi jangan langsung hubungan intim, jangan langsung minum air kata Ibnu Qayyim. Selepas keluar kamar mandi santai dulu, ya. Nah, jangan langsung. Juga jangan hubungan intim di kamar mandi. Jangan hubungan intim di bed up. Ya, di rumah kita nggak usah bikin bed up, udah nggak usah bed up. Kalau pengen bed up di hotel aja sesekali. Nah, ngapain sih bikin bed up di kamar mandi? Mau lama-lamaan sama setan, sama jin. Nah, hubungan intim juga di kamar mandi. Jangan mau gulung-gulung di kamar mandi. Nah, alhamdulillah jami'an di luar. Ya, sedang hubungan intim. Ya, hubungan intim itu juga apa? Wa fi biti ahadikum sadaqah, hitungannya sedekah. Ibadah kok malah di kamar mandi. Di luar. Nah, di luar kamar mandi. Kalau pengen bed up, ya. Kalau pengen sesekali, ya, pengen memuaskan syahwatnya, ya ala kaifak ya nih. Ya, sesekali udah di hotel sesekali. Atau cari hotel yang apa? Di hotelnya ada kolam renang di dalam kamar, ya. 2,5 juta sewa, sesekali memupuk rasa cinta, ya nggak usah ajak anak-anak, silahkan di kolam renang, di kamar, di hotel, silahkan. Nah, wa ini rahmani wa rahmatullah, jangan wala istifraq, jangan setelah buang air besar, jangan setelah buang air kecil terus hubungan intim. Nah, apalagi subhanallah habis makan, ya Allah, makan pete, makan jengkol, dari kamar mandi keluar langsung hubungan intim, tidak gosok gigi lagi. Wah, ini ngerusak apa? Rasa cinta. Wala infi'alin nafsani kal gham wal ham wal hazn. Jangan hubungan intim dalam keadaan Anda sedang sedih, sedang punya masalah kejiwaan, ya, gundah gulana. Jangan. Ya. Kenapa? Enggak maksimal. Malah mengecewakan pasangan. Ya, kecuali kalau antum bertengkar sama istri tapi antum nggak sedih, enjoy. Contoh Nabi SAW ketika bertengkar dengan Aisyah, ya sampai Aisyah nggak bisa apa
menghentikan amarahnya sampai kata Rasulullah, ya Aisyah, kalau gini, kalau tengkar nggak selesai, ayo kita panggil hakim. Ya. Rasulullah nggak bilang, ya Aisyah, aku suamimu, aku penghuni surga, aku sudah dijamin masuk surga, aku penutup para nabi, aku sayyid walad Adam nanti di padang mahsyar, aku enggak. Rasulullah hanya bilang, ya sudah Aisyah, kalau memang gitu ya kita panggil hakim aja yuk. Siapa hakimnya? Hakimnya bapak kamu aja, coba. Nah, tapi Rasulullah nggak dalam keadaan sedih. Aisyah bertengkar. Tapi kalau antum tengkar sama istri dalam keadaan sedih, marah, nggak usah hubungan intim. Ya, ini Rasul dalam keadaan apa? Dia psikisnya apa? Ingin menghibur istrinya terus. Akhirnya apa? Dipanggil Abu Bakar. Setelah Abu Bakar datang, tangan Abu Bakar diangkat mau dikejar Aisyah. Tidak sembunyi kamar mandi, tidak sembunyi di bawah kolong, tidak sembunyi di dapur, sembunyi di belakang Rasulullah. Abu Bakar ke kanan, Rasulullah ke kanan, dihalangi. Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Terus gitu terus main peta umpet, Aisyah di belakang. Sambil melihat Aisyah, ya Aisyah, sambil ketawa. Siapa hakim sebenarnya? Siapa hakim di atas Rasulullah dari makhluk ini, dari manusia? Tidak ada, Rasulullah ini harusnya. Tapi Rasulullah rendah hatinya minta Abu Bakar. Ya, akhirnya Aisyah tersenyum dan Abu Bakar keluar, ya, dalam keadaan marah. Berapa lama kemudian balik lagi, sudah didapati Rasulullah dan Aisyah rambutnya basah sambil makan anggur. Abu Bakar datang, ya Allah, kalau tengkar panggil aku, kalau enak-enakan makan anggur gak panggil aku. Coba bayangin, sudah lebur masalah. Antum bisa gak tengkar sama istri bikin rambut istri basah? Nah itu. Wah, kemudian berikutnya juga jangan hubungan intim dalam keadaan apa? Dalam keadaan syiddatul farah, euforia. Hubungan intim dalam keadaan euforia, jangan. Ya, jangan, nggak dianjurin. Juga bukan hanya hubungan intim, termasuk Pak Hakim. Hakim menghakimi, ya, dalam keadaan dia sedang marah, sedih, sedang punya masalah rumah tangga pun nggak boleh menghakimi masalah. Dia lagi nggak beres. Khawatir apa? Ketika persidangan dia kacau, nggak adil. Coba. Wah, ini rahmatullah jami'an bagaimana mereka orang-orang di masa silam, ya, membahas apa sampai perkara detail Al-Quran, hadis, ucapan ulama. Coba. Sekarang masalah waktu terbaik itu kapan sih? Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ajwadu awqatihi ba'da hazi min al-lail idza sadafa inhidham at-ta'am. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu yang paling baik, waktu yang paling cocok adalah ba'dal hazi. Hazi yaitu apa? Ay thuluth aw rubu al-awwal min al-lail, yaitu sepertiga atau seperempat dari awal malam. Berarti sekitar jam berapa? Ya, katakan jam 9 malam. Ya, katakan jam 9 malam. Misalkan maghrib itu jam 6, subuh jam 4, berarti 10 jam. Kalau sepertiga dari 10 jam di awal malam, berarti jam 9 malam. Ya, ini hubungan intim yang baik, ya. Jangan, makanya ketika apa? Ketika diantaranya kaum wanita, ya, kaum wanita, mereka kadang apa? Ketika hubungan intim masih ngajak apa? Banyak ngajak, diantaranya me time dulu. Ini salah. Me time-nya nanti kalau mau me time, nanti kalau mereka pengen lihat HP, mau belanja di IG, dari pakaian, sepatu, tas, nanti layani dulu ajakan suami. Suami itu nggak pengen banyak apa? Nggak pengen banyak cincong, ya. Mesra-mesraan, hubungan intim, baru setelah itu dia siap ngobrol, ya. Jangan banyak ngobrol yang apa? Urusan dunia, urusan masalah tetangga, urusan masalah dia dengan temannya. Suami jangan diajak ngobrol gitu. Sudah kepengin dialihkan ngobrol ini, hilang nanti syahwatnya, teralihkan. Makanya ketika sedang pengen langsung mula ada, langsung foreplay, langsung. Setelah itu langsung hubungan intim, dan kalaupun ada pembicaraan setelahnya. Dan ini di awal malam. Kenapa? Awal malam itu cocok diantaranya apa? Setelah pencernaan selesai. Kebiasaan para sahabat disebutkan dalam sanad dengan sanad yang sahih. Kebiasaan sahabat mereka makan malam itu kapan? Sebelum maghrib. Ya, tapi nggak bisa kita katakan sunnah. Ada yang makan malam antara maghrib dan isya, silahkan. Habis isya, silahkan.
Dan yang paling baik jangan di atas jam 9 malam. Ketika makan malam di awal pencernaan selesai, katakan kalau habis sebelum maghrib dia makan daging, katakan 3 jam 4 jam sudah dicerna. Ya, Masya Allah. Hubungan intim jam 9 sudah ajib. Ya, pencernaan sudah selesai dan ini di awal malam, ya. Dia dalam keadaan nggak terlalu lelah, suami nggak lelah, istri nggak lelah dari urus anak, suami nggak terlalu lelah dari pulang kerja, anak-anak juga sudah tidur, tuh ajib banget. Ya, jangan hubungan intim dalam keadaan satu kamar sama anak-anak melek semua. Nggak boleh. Nah, harus ada sitarnya. Nah, makanya harus dipisah. Kalau anak sudah paham, dipisah. Nah, subhanallah, pernah terjadi di Yaman, di Hadramaut. Ya, pernah terjadi anak kecil masih usia 3 tahun 4 tahun. Ya, di luar rumah, anak kecil cewek sama cowok tindis-tindisan. Ditanya, "Hei, apa yang kalian lakukan?" "Ini bapak ibu kami kayak gini kalau malam," katanya. Nah, ini kenapa? Karena mereka nggak dikasih hijab. Anak 4 tahun sudah paham, 3 tahun aja sudah bisa ngelihat. Ya, sudah tahu ini alat vital, sudah tahu. Nah, fa ini rahmanallah yang harus diperhatikan. Tsumma yaktasilu aw yatawadda wa yanamu alaih. Yang paling sempurna setelah hubungan intim itu mandi atau wudu, tapi dikasih jarak. Dikasih jarak biar tubuh yang terlalu panas turun dulu. Wa yanamu alaih, tidur dalam keadaan sudah suci itu paling baik. Ya. Kalaupun mandinya besok menjelang fajar tidak mengapa. Wa yanamu aqibahu, tidur setelahnya enggak mengapa. Itu baik. Kalau sudah laki syahwatnya terlampiaskan, endorfin keluar di tubuhnya, sudah nge-fly dia, enak dah. Istri jangan marah, "Mas tidur terus, kebutuhan sudah ditunaikan, tidur aja. Ini aku mau belanja, ini belum selesai." Nah, ini rahmatullah, jangan. Mereka sedang asik-asiknya, sedang nge-fly. Ya, wa tarajau ila ilahi quwwah. Ketika sudah dalam keadaan demikian, kekuatan kembali lagi. Ya, wal yahdhari al harakah war riyadhah aqibah fa innaha mudirratun jiddan. Hati-hati, habis hubungan intim jangan olahraga, istirahat. Kenapa? Karena demikian sangat membahayakan diri dia, sangat membahayakan diri dia. Sebagaimana juga dalam kaidah terkait hubungan intim la darar wala dirar. Silahkan sah mau ngapa-ngapain selama tidak membahayakan diri sendiri, nggak membahayakan orang lain. Hubungan intim didobor, bahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Hubungan intim ketika wanita haid dan nifas, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Nah, juga Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan ini menunjukkan hubungan dengan istri itu harus dengan baik. Baik dari sisi apa? Kalau ngomong yang baik, lisannya yang baik, ya, juga tingkah lakunya yang baik, suami istri juga demikian, sehingga terbentuklah betul-betul rasa cinta yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhol, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Abu Zaid, ada pertanyaan? Dari Lin? Belum. Nah, Fadl. Itu kan tadi disebutkan banyaknya melakukan hubungan itu pada malam hari saja. Nah, Sebaiknya malam hari dan riwayat hari juga melakukan perempuan yang menolak hubungan di malam hari. Lalu kalau siang hari gimana tuh, Ustaz? Boleh atau malaikat juga menolak, marah juga atau gimana tuh, Ustaz? wallahu a'lam bishawab. Ya. Dohirnya umum. Kenapa di malam hari disebutkan dalam lafaz itu? Karena kebanyakannya malam hari itu malam saat manusia kembali ke rumah. Setelah asalnya mereka kerja di siang hari. Di siang hari mereka kerja menghadapi fitnah, ya, melihat wanita, apalagi wanita berpakaian tapi telanjang. Pulang ke rumah untuk melampiaskan syahwat. Ya, biar dia tetap jadi manusia bertakwa. Dan kenapa malam hari juga? Karena waktu yang panjang dan waktu yang paling cocok, jauh dari gangguan anak-anak, juga waktu yang wanita jauh dari pekerjaan. Ketika di malam hari
katakan lagi yang lagi ada promil, lagi-lagi ada promil, hubungan intim, mereka dalam keadaan tetap terentang. Sehingga apa? Air mani betul-betul masuk. Lain halnya kalau hubungan intim, setelah hubungan intim wanita berdiri, banyak yang keluar. Ya, ini menunjukkan apa? Kenapa di malam hari? Karena malam hari ini mayoritasnya kita lakukannya di malam hari. Ya, betul-betul hati fresh. Kalau ditolak ini lazim. Di antaranya dapat apa? Laknat dari malaikat. Kalau siang hari bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, dari keumumannya juga masuk. Ya, juga masuk. Ya. Kalau keumumannya, yang jelas ada yang berpendapat itu malam, ya, tetapi ya lebih condong ke umum. Umum artinya siang. Jadi disebutkan malam, kenapa? Karena mayoritasnya orang kerja siang, malamnya berjumpa dengan istri. Ya, kalau misalkan seperti security atau orang yang memang kerja malam, ya, dia bisa santainya berjumpa dengan istri dan istirahat lamanya di siang, ya bisa jadi dia di siang melakukannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Termasuk juga sunnah yang dilupakan, mendatangi istri sebelum apa? Sebelum berangkat ke masjid pagi hari Jumat, mendatangi istrinya, ya, mendatangi istrinya di hari atau di pagi hari Jumat. Ini termasuk sunnah juga. Berarti waktu yang baik juga, bahkan ada keutamaannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, permisi ya. Pertama, pertanyaan yang terus terang tabu, tapi perlu kita sampaikan. Ya, bagaimana hukumnya? Pertanyaan dari seorang ibu-ibu ini, titip ke suaminya. Bagaimana hukumnya seorang istri menjilat kemaluan pasangannya? Wah, ini pertanyaan yang pernah ditanyakan si penanya kepada Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Juga pernah ditanya. Sebenarnya Syekh nggak mau jawab. Berat untuk menjawab. Kenapa? Ini pertanyaan yang subhanallah kalau dipotong-potong video ini, nggak dijelasin dari awal, dari innallaha la yastahi minal haq, ya, akan menjadi fitnah. Ya, tapi karena ilmu, ya, kalau memang halal dan itu bermanfaat, jadi kenapa diharamkan? Kalau memang haram, apa ada dalilnya? Ini perlu dibahas. Ya, karena perkara-perkara ilmiah, perkaranya perkara ilmiah. Nah, pembahasannya, ya, sebagaimana disebutkan, fakaifa bil lahs al-furuj, bagaimana hukumnya menjilati kemaluan masing-masing dari pasangan. Fal asal, bismillah kita bahas ya. Dari dulu nih anak nggak bahas-bahas, ya, tapi karena ada pertanyaan dan mendesak, dan sampai pertanyaan ini berulang-ulang sampai si penanya datang ke rumah, ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Fal aslu fil istimta kullu min zaujaini bil akhar ibahah. Asal hukumnya, ya, saling menikmati hubungan intim di antara pasangan hidup ini, asal hukumnya adalah yaitu boleh. Ya. Nah, ya, apalagi masalah dunia juga boleh, seluas-luasnya diluaskan sama Allah. Perkara dunia dari makan, hubungan intim kayak apapun, silakan sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, illa ma warada nas biman'ih, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Berikutnya, yang pertama, pendapat yang pertama, minhum mimman yubihu dzalika bil adillah. Saya hanya menukilkan, di antara mereka ada yang membolehkan. Di antara dalil-dalilnya, pertama adalah ay yadkhulu tahta umumil istimta al-mubah. Bahwasanya apa? Sesuai dengan keumuman, asal hukumnya menikmati pasangan hidup, merasakan nikmat Allah ini asalnya mubah. Ini pertama dalilnya, konsepnya. Yang kedua, wali'annahu lamma jaza al-wat'u wa huwa ablagu anwa' al-istimta' fa ghairuhu aula bil jawaz. Ya, ini dari pendapat pertama. Yang kedua, penelitian yang kedua, kenapa boleh? Ini yang menyatakan boleh. Jadi, yang menyatakan boleh punya dalil nih, landasan-landasan. Yang pertama, karena keumuman dari apa yang dibolehkan dari nikmat Allah ini. Kedua, dan ketika mendatangi istrinya
itu adalah merupakan ablagu anwa'il istimta', termasuk salah satu jenis nikmat, senikmat-nikmatnya nikmat, maka itu juga aula bil jawaz, maka min babil aula juga boleh. Kemudian masih pendapat yang pertama, mereka juga diantaranya melihat wali anna likulli minaz zawjain ayyas tamta'a bi jami' badanil akhar bil lamas wan nazar ila ma warada asy-syar' bi istithnaihi kama qaddamna. Qala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang penelitian kedua, landasan mereka karena apa? Karena dari masing-masing pasangan ini ya semuanya satu sama yang lainnya saling merasakan nikmat dengan apa? Dengan pegangan, dengan sentuhan, dengan melihat, ya, dengan mengkulum lidah ketemu lidah, ya, atau permisi yang dibahas ini yang dia bolehkan lidah ketemu kemaluan. Nah, mereka mentadabburi firman Allah apa? Nisa'ukum harthul lakum, ya, fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ya adalah ladang bagi kalian, datangi ladang kalian bagaimanapun kalian inginkan, selama itu nggak dilarang. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian qala Ibnu Abidin Al-Hanafi, ya, dalam kitabnya Raddul Mukhtar, ya, Sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifah. Pernah Abu Yusuf berkata kepada Abu Hanifah, anir rajuli yamussu farjam ra'atih, dari seorang laki-laki yang menghisap atau menjilati kemaluan istrinya, wahya tamus farjahu, dan wanita juga menjilati kemaluan suaminya. Berarti posisi berapa nih? Hafal semua langsung. Ini langsung ini dapat door prize. Insyaallah biar tambah kuat. Enggak sembarangan dari Habib nih. Dari tim Adi Official, jazakallahu khair, insyaallah. Nanti tunggu ya, ada pertanyaannya loh ya. Door prize-nya banyak. Ini ada di antaranya berikutnya obat kuat. Nih, karena materinya pasangan suami istri. Jadi obat kuat. Ini bukan promosi jualan, cuma hadiah dari tim kami Adi Official. Ya, siap-siap, catat makanya. Nah, paling nyatet ibu-ibu, bapak jangan nyatet ya. Kemudian berikutnya, hal ini dilakukan dalam pertanyaan siapa? Abu Yusuf kepada Abu Hanifah. Hal ini dilakukan untuk apa? Liyataharrak alaiha. Untuk apa? Syahwatnya biar naik, biar ada stimulasi. Liyataharrak alaiha. Hal tara bidzalika ba'san? Apakah menurut kamu seperti ini boleh atau bagaimana? Qala la wa arju ayyudhamal ajr. Ya. Apakah mengapa atau tidak mengapa? Jawabannya apa? Enggak mengapa. Ya. Bahkan aku berharap pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena saling memuaskan. Saling apa? Dengan demikian saling puas, dan semakin berikutnya semakin taat, iman semakin kuat, mata semakin tunduk pandangannya. Makanya salah seorang ulama salaf, ya, pendahulu berkata, ya, aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di antara kalian di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Kalau sudah mata-mata Anda banyak ngelihat film porno, banyak ngelihat wanita yang berpakaian tapi telanjang di luar, lihat di ranjang dia adalah menjadi laki-laki yang paling lemah di hadapan istrinya. Ya, lemah di hadapan istrinya. Nggak usah ngayal-ngayal poligami. Sama, kalau dia masih nggak bisa menundukkan syahwatnya dari ngelihat yang haram-haram, walaupun istri 2, 3, 4 akan jadi laki-laki loyo. Poligami yang barokah, yang berkah ditempuh di antaranya dengan ketaatan kepada Allah. Nah, wah, istri 1, 2, 3, 4, ya, matanya masih jelalatan, ya, obatnya bukan poligami, obatnya diruqyah. Ini laki-laki ini candu, ini sudah perlu diruqyah. Fa di antaranya berikutnya, rahimahullah, juga ucapan
Qala al-Qadhi Ibnu al-Arabi al-Maliki, ya, qad ikhtalafa an-nas fi jawazi nadhari rajuli ila farji zaujati ala qaulain. Telah berselisih pendapat tentang bolehnya seorang laki-laki melihat kemaluan wanita, istrinya. Ya, dari dua pendapat. Yang pertama, yajuzu li'annahu idza jaza lahu at-taladzuz fan-nadhar aula. Ya, yang pertama yang mengatakan boleh, kenapa boleh? Wong hubungan intim, memasukkan kemaluan laki-laki kepada istrinya itu boleh. Masa melihat saja nggak boleh? Wong pemunten bahasa kasarnya nojos saja ya, kalau fasdu itu nojos ya. Nojos saja boleh, masa ngelihat aja nggak boleh gitu ya. Ini min babil aula, hanya sekedar melihat ya boleh. Ya, sampai sebagian ulama juga menyebutkan kalau ada suami istri cerai, masih tinggal satu rumah, si laki-laki ngintip istrinya mandi, ngintip kemaluannya, udah langsung balik walaupun nggak ngomong aku pengen rujuk sama kamu, bisa balik. Coba, ini sebagian pendapat para ulama. Nah, kemudian waqala asbagu min ulama'ina yajuzu lahu bilahsihi al-farj bilisani. Dengan ini ya, sebagian ulama membolehkan pasangannya itu untuk menjilati kemaluan lawannya dengan lidahnya, boleh. Nah, artinya kalau memang halal ya jangan diharamkan. Ya, apalagi satu kenikmatan yang membuat dia tambah bertakwa, bermanfaat untuk dia, kenapa diharamkan? Ini maksudnya dibahas. Ya. Yang berikutnya, waqala fil mawahib al-jalil syarah mukhtasar Khalil qila li Asbaq, ya, dikatakan kepada Asbaq, inna qauman yadhkuruna karahatahu, sesungguhnya sebagian kaum menyebutkan makruhnya menjilati lawannya, yaitu kemaluan lawannya, pasangan yang halal ini. Faqala man karaha innama karahu bitib la bil ilm. Dikatakan, Asbaq menjawab, dan ini boleh, hukumnya bukan makruh, apalagi bukan haram. Ya, waqad ruwiya an Malik annahu qala, dan Imam Malik pernah bertanya, la ba'sa ayanzura ila farji fi halil jima', tidak mengapa untuk melihat kemaluan pasangannya selama jima', enggak mengapa. Ya, wazada fi riwayatin, dan ditambah dalam riwayat wayal hasahu bilisanih, dan dia menjilat dengan lisannya. Ya, ini pendapatnya Imam Malik, diperbolehkan. Ya, Imam Malik, ya, dan dia termasuk gurunya Imam Syafi'i. Qala ya, ahadul ulama asy-Syafi'i, berkata salah satu ulama asy-Syafi'i, yajuzu lizauj kullu tamatta' minha bima siwa hilqatil duburiha. Ya, kata beliau, boleh ya bagi seorang lelaki untuk menikmati wanita, semuanya dinikmati silahkan, selama tidak menikmati lubang duburnya. Ya, termasuk menikmati apa? Tadi juga menjilati. Ya, walau
walau bimas, ya, walaupun dengan menghisap, ya, walaupun dengan menghisap, ya, kemaluannya, ya, walau menghisap kemaluannya. Nah, dengan apa? Biburuzi farjil mar'ah, yaitu melihat kemaluan wanita, menghisapnya, menikmati, ya, itu diantaranya apa? Yang disebutkan oleh apa? Salah satu ulama Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, ya, waqala al-Murdawai al-Hambali. Nah, sekarang al-Hambali. Kita tadi sudah tahu apa pendapatnya, apa? Abu Hanifah. Apa Abu Hanifah tadi? Pendapatnya Abu Hanifah apa tadi? Pendapatnya Imam Malik apa? Sekarang pendapatnya orang-orang Syafi'i tadi, ulama Syafi'i apa tadi? Sekarang kita lihat Al-Murdawai. Al-Murdawai dia termasuk Al-Hambali. Berkata dalam Al-Insaf, ya. Karena Al-Insaf ada 4 kitab, 4 jilid. Alhamdulillah di rumah ada kitabnya, ada, dan ini rujukan kami. Kita lihat, ya. Qala Al-Qadhi fil Jami', berkata Al-Qadhi dalam Al-Jami', ya, yajuzu takbili farjil mar'ati qabla al-jima', boleh mencium kemaluan wanita sebelum hubungan intim, ya. Wa yakrahu ba'd, kemudian apa? Dia memakruhkan, setelah membolehkan memakruhkan, ya. Wa lihamisihi wa takbilihi bisyahwah, ya. Adapun yang dimakruhkan dari sisi apa? Ya. Kalau dari sisi di antaranya disebutkan di sini walaha limasi wa takbilihi bisyahwah, juga bagi wanita tersebut jika menghisap sebaliknya kemaluan laki-laki dan menciumnya dengan syahwat, ya, menciumnya dengan syahwat. Wa jazama bihi fi ar-ri'ayah wa taba'ahu fil furu' wa saraha bihi Ibnu Aqil, ya, walakin idza tayaqqana anna tilka al-mubasharatu tusabbib amradan aw tuaddi fa'iluha fayajib alaihi idzin al-iqla' anha. Tetapi disebutkan di sini yang rincian berikutnya yaitu apa? Akan tetapi jikalau ternyata aktivitas model-model hubungan intim yang seperti ini, foreplay seperti ini, ya, itu apa? Betul-betul didapati penelitian menimbulkan penyakit, maka hendaknya ditinggalkan. Di sini menunjukkan apa? Asal dalil agama nggak ada. Dan penelitian yang menunjukkan ada penyakit secara jazman dipastikan juga nggak bisa dipastikan. Kalaupun ada yang mengatakan kanker mulut, juga belum tentu kanker mulut itu gara-gara ngisap kemaluan masing-masing. Bisa jadi kanker mulut memang terjadi diantaranya dari apa? Dari perdarahan, digusi dan lain sebagainya. Naudzubillah, ya, sebab-sebab yang lain juga bisa. Nggak bisa dipastikan karena aktivitas ini. Ya, kalau dalil asalnya membolehkan. Yang dimakruhkan adalah ketika foreplay melakukan seperti ini, kemudian terjadi hubungan intim, permisi, sudah terjadi ejakulasi, sperma sudah keluar, ya, dari tempat laki-laki ke wanita. Kemudian laki-laki menghisap apa? Alat vital wanita yang sudah ada sperma juga. Akhirnya laki-laki nelen sperma. Dan wanita juga demikian, ngisep spermanya laki-laki atau air madinya ketika foreplay. Ketika keluar air madi nggak boleh ditelan. Ya, ketika keluar air mani juga nggak boleh ditelan. Ada orang syubhat-syubhat air mani itu resep untuk glowing. Ini sebenarnya syubhat yang berisi syahwat. Ya, dasar dia kepingin aja, nasallallahu alaihi. Fa ini rahimahumullah jami'an. Yang jelas apa? La dharar wala dirar. Enggak membahayakan diri sendiri, enggak membahayakan orang lain. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, datangin mereka itu dalam keadaan baik. Ya,
Jangan jilat-jilatan terus main gigi, digigit sampai luka. Ya ini membahayakan, nasallahu afiyah. Nah, ini subhanallah, ini jawaban pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, lupa baca doa sebelum hubungan intim. Tadi sudah kita jawab. Kalau lupa baca nggak diajarin Nabi bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini bukan makan. Ya, kalaupun ini jilat ya, lain cerita. Nah, bukan makan, ya nggak bisa disamakan. Butuh dalil untuk melakukan satu ibadah. Wudu pakai air hangat boleh nggak? Boleh. Sebagian ulama mengatakan air hangat tidak bisa untuk bersuci. Kalau kita minum air yang habis direbus itu membatalkan wudu, tapi ini nggak sabit, nggak benar. Ya. Ada yang bilang malah disarankan pakai heater di rumah biar nggak ada alasan kedinginan mandi jam 3 pagi setelah hubungan intim. Iya, belikan. Kalau istri Anda punya alasan kayak gitu, belikan heater. Ya. Kalau sudah dibelikan heater masih punya alasan malas mandi pagi, kan sudah dibeliin heater. Iya, tapi kan malas. Ya sudah, aku nyari yang lain lagi aja, tambah lagi. Nah, udah dibeliin heater awal. Nah, berikutnya ada juga yang bilang wudu harus pakai air dingin. Jadi waktu umrah di hotel sampai kedinginan wudu. Lafadznya ada hadis bukan wudu pakai air dingin. Apa? Tawadhu bil makarih. Wudu dalam keadaan dia yang nggak senang. Air dingin nggak dia senang, tapi kalau dia wudu pakai air dingin, pahalanya lebih. Ya, pahalanya lebih. Bukan nggak boleh wudu pakai air dingin. Ada lagi pertanyaan? Sebelum pertanyaan ada door prize. Ada door prize. Pertanyaannya, angkat tangan dulu, baru dapat door prize nih. Ajib nih, ini oleh-olehnya semua dari Mekah semua nih. Nah, pertanyaannya, angkat tangan dulu. Masya Allah. Pertanyaannya, coba sebutkan ya 3 adab dari hubungan intim. 1, foreplay. Ya. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Jangan terlalu dalam keadaan terlalu kenyang, jangan keadaan terlalu lapar. Nanti bahaya, bisa dimakan tuh perempuan tuh. Nah, kalau terlalu lapar. Nah. 3, jangan keadaan sedang emosi atau sedang tidak euforia. Emosi, nggak mood atau euforia jangan. Ahsan, fadhol. Antum lagi seneng apa lagi sedih? Enggak seneng, enggak sedih, biasa. Biasa. Kalau lagi sedih, tak kasih talbinah gitu loh. Obatnya sedih. Nah, ini aja biar tambah kuat. Nah. Berikutnya, siapa yang punya motor cc-nya 1000? Nah, cc 1000 ya, harusnya datengin istri, ngegasnya juga harus lebih kuat. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan ya rincian 3 pendapat para ulama terkait hukumnya foreplay. Om Abdul, bismillah. 3 dasar yang membolehkan kita mencium. Bukan, foreplay apa hukumnya? Foreplay apa? Membolehkan. Diperbolehkan. Siapa yang bolehkan tadi? Siapa aja tadi? Tadi Abu Hanifah dan 3 imam lainnya. Yang membolehkan Asyuti, An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnul Hajj. Yang mengatakan sunnah. Foreplay bahkan mengatakan sunnah. Tapi yang benar dia sunnah apa bukan sunnah? Membolehkan. Dibolehkan, ya. Walaupun nggak sabit sampai itu perkara sunnah, tapi perkara yang baik. Nah, antum foreplay nggak? Iya. Rahasia itu. Nah. Mau kurma atau mau yang lain? Yang lain. Obat kuat? Ya. Bismillah. Bismillah. Ibu-ibu nggak ada mic-nya ya kalau ibu-ibu? Nggak ada. Nah, pertanyaannya berikutnya. Oh, anak mau ngabisin ini dulu nih. Nabhan. Pertanyaan Nabhan. Ya. Pertanyaannya Nabhan ini adalah seorang jomblo, semoga Allah cepat nikahkan dia. Nah,
Pertanyaannya Nabhan ya, sebutkan 2 lagi adab mendatangi istri. Nah, antum harus ada bekal 2 aja, lanjutan dari tadi. Kalau dikasih obat kuat nggak boleh untuk Nabhan, bahaya nanti. Nah, adab mendatangi istri apa lagi Nabhan? Nabhan, kira-kira aja, apa aja kira-kira coba? Hah? Masa nggak tahu, nggak percaya, dia nggak tahu. Udah diajarin sama bapak ibunya. Nabhan, bismillah. Nggak boleh lewat dubur, Ustaz. Ahsan, udah gampang. Tambah lagi. Kenapa kalau lewat dubur? Bahayanya apa aja tadi? Kenapa kok dubur? Jelasin Nabhan. Antum ngomong, kalian kaum LGBT nggak boleh lewat dubur. Terus tanyai, kenapa Ustadz Nabhan? Bentar ya, tak murojaah dulu. Tanya, kira-kira kenapa Nabhan? Tempat buang najis 1, kedua. Yang kedua, Tempat buang cacing juga. Terus, ketiga. Baik, yang lainnya. Setelah nggak boleh datangi dubur, apa lagi? Ada mendatangi istri. Saat haid dan nifas. Ahsan. Kenapa kalau haid dan nifas didatangin? tepat lagi di Yusuf Apa? dalam keadaan najis. Dalam najis. Ahsan. Sini Nabhan, Kayak Nabhan ini suka camilan al-batol. Namanya al-batol itu pemberani, biar berani nikah. Nih, dari Habib nih. Jazakallahu khair. Apa? Pertanyaan berikutnya untuk Bang Fahmi. Pertanyaan berikutnya Bang Fahmi, antum ditanyai, Ustaz Fahmi, ini aneh ini sama istri disuruh apa? Memuaskan syahwat dia dengan cara apa? Dia menghisap alat vital kemaluan suami. Boleh nggak Bang Fahmi? Itu. Alasannya Bang Fahmi apa kira-kira? Ustadz Fahmi ini mau jawab apa gitu? Fadhal. Bismillah. Hukum untuk menjilati kemaluan itu dibolehkan dilihat dari beberapa pendapat ulama, di antaranya Imam Malik berkata tidak mengapa atau menjelati kemaluan pasangan. Yang kedua dari pendapat dari Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah juga membolehkan. Ya, lalu yang ketiga dari ulama Syafi'i, ya, itu boleh menikmati walaupun dengan hisab kemaluan pasangan kecuali duburnya. Kemudian pendapat yang keempat dari Hambali, boleh menjelati kemaluan, kemudian memakruhkan dilihat dari sisi kedokteran apakah adanya timbul dari berbagai penyakit ataupun kalau tidak boleh menelan air mani yang ahsan. Karena jawabannya detail dan rinci, hadiahnya 2 nih. Kopi Turki, Turkish Coffee, dan kopi ready untuk ngopi, ready untuk itu dah, untuk titik-titik. Barakallahu fikum. Hayyak Jimadek. Pertanyaan untuk Jimadek, ya. Sebutkan tadi beberapa hubungan intim yang dilarang. Hubungan intim yang posisi bagaimana, hubungan intim dengan siapa, hubungan intim saat apa. Hubungan intim yang dilarang, pertama itu saat
istri lagi haid atau nifas, Ahsan. kemudian hubungan intim dengan yang dengan mahram, Dengan mahram, betul. kemudian yang ketiga itu hubungan intim walaupun dengan pasangan yang halal tapi dengan dari dubur. Ahsan. Tambah lagi. Hubungan intim jangan dalam keadaan euforia. Dalam keadaan perut kenyang, perut lapar. Ahsan. Jawabannya panjang, dapat 2 juga nih. Wah, sesuai dengan sisi motornya. Nah. Wah, jazakallah khair. Nah, berikutnya nih masih ada lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan resep-resep untuk menambah keperkasaan. Dari sisi iman, dari sisi makanan. Ya, tafadhal. Baik. Hah? Ada yang jawab? Baik, pertanyaannya yang lain aja deh. Pertanyaan yang lain. Coba sebutkan ya apa saja yang membuat syahwat itu hilang, lemah. Tadi sudah dinukilkan beberapa hal. Ahsan, Ji Gusman, Masya Allah, senior kita ini sudah melalang buana ini, usia 63 tahun sudah paling pengalaman dalam hal ini nih, Masya Allah. Allah barik. Bismillah. Hal-hal yang membuat lemah dalam hubungan dengan istri, tadi dijelaskan salah satu atau duanya adalah sering melihat syahwat yang tidak halal. Nah, sering melihat yang haram-haram, ya. Melihat syahwat yang tidak halal dan masih ada. Kalau terlalu sering lemah nggak? Kalau ketika safar, banyak tadi. Tambahin bismillah. Itu hanya bocoran aja. Ketika dalam keadaan sepulang safar dianjurkan nggak langsung hubungan intim? Oh iya, nah, dalam keadaan tidak capek karena akan melemahkan. Tidak mood juga. Mood ini juga melemahkan dari sisi psikis. Makanya istri kalau lagi hubungan intim jangan sebutin hal-hal yang dibenci sama suami. Ya, hilang semuanya. Ya, jangan ngomongin dunia, sudah konsen ke aktivitas satu ini. Kemudian ada yang lainnya yang bikin lemah, terlalu sering, terlalu kenyang, terlalu lapar, tuh kan ya. Nah, terlalu sering. Kalau terlalu sering, saraf juga lemah, kendor. Ya, sperma juga encer. Juga diantaranya kebanyakan makan dingin-dingin. Sifatnya dingin-dingin. Kurang penyeimbangnya, pemanasnya. Jarang makan daging kambing, jarang makan ayam jago, jarang makan bebek, jarang makan onta, jarang minum jahe, jarang makan kurma. Nah, misalkan. Kebanyakan apa? Timun, semangka terus. Ya, timun, semangka, sayur, ikan terus. Nah, akhirnya kedinginan. Barakallahu fiik. Fadhal Ji Gusman. Bismillah. Fadhal. Ini door prize-nya, yang ini untuk anak antum, untuk cucu antum. Ya. Yang ini untuk antum sekeluarga. Dapat kurma. Alhamdulillah dari Habib ini ya. Habib. Satu lagi, Masya Allah. Kalau ada ibu-ibu enak ini. Bagian ibu-ibu, karena ibu-ibu sering sedih. Obatnya sedih pakai talbina. Kasus kanker, bisa, fadhal. Ini ibu-ibu, Masya Allah, tim ke bawah. Karena kalau kita lihat, orang yang sering kena kanker, benjolan, tumor, kelenjar tiroid, laki atau wanita? Wanita. Kenapa? Mereka itu paling susah untuk manage psikis mereka.
Kalau marah gampang banget, gampang ngambek, gampang baper, gampang tersinggung. Kalau suami ngomong sekali langsung apa? Dia nyimpen dendam. Ya, makanya disebutkan Nabi SAW wanita seperti apa? Kalau kawarir, seperti gelas-gelas kaca. Kalau istri Anda cerewet sama Anda, istri antum cerewet, kemudian marahin antum, sabar. Karena sekali kata-kata antum keluar, langsung bikin mereka seperti pecah hati mereka. Kalau sudah mereka dendam, mereka amarah terus-menerus, lama-lama apa? Pembuluh darah jadi apa? Ikut nyempit, darahnya kental panas, timbullah sumbatan. Saat itu sering apa? Tumor payudara, kelenjar tiroid, kanker, ya, dan lain sebagainya. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Yang terakhir ini spesial untuk ibu-ibu. Ya. Pertanyaannya, apakah disyaratkan bagi wanita untuk melayani suaminya dalam keadaan dia harus sedang mood, sedang minat? Apa jawabannya dan apa landasannya? Tidak, Ustaz. Pertanyaannya jelas tadi? Jelas. Silakan jawab. Tidak ada syariatnya. Nah, nggak harus ada mood. Nah, nggak harus ada mood, ya. Kemudian jawabannya apa? Alasannya apa? Sebutkan ilmiahnya Anda. Karena wanita salihah wajib melayani suaminya dalam keadaan apapun. Ahsan. Dia termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Dalilnya apa? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah, di antaranya. Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Naam. Baik. Kemudian apa hukumnya wanita menolak ajakan suaminya di atas ranjang? Dilaknat. Dilaknat. Kalau laknat berarti termasuk dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ahsan. Semoga anti jadi wanita solehah terus. Amin. Ila akhir hayat. Nih talbinah nih. Kalau anti lagi sedih, kasih ini. Kalau lagi seneng nggak sedih, biar tambah seneng. Amin. Nah, silahkan kirim nih. Tapi insyaallah itu aja, karena ada kajian berikutnya di Tanah Kusir, ya. Untuk ngejar waktu, jadi anak tutup aja kajian ini. Sekali lagi, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jika ada kata ucap yang dicatat sebagai dosa, semoga Allah ampuni. Dan semoga Allah perbaiki semua urusan kita, rumah tangga kita, ya. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.